Oke, di sini ada persamaan total cost function dengan constraint yang akan kita tentukan titik minimalnya dengan menggunakan turunan parsial dan Lagrange multiplier. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyatukan dua persamaan ini menjadi satu. Yaitu 45 f x y lambda sama dengan 45 x kuadrat ditambah 90 x y ditambah 90 y kuadrat. Soalnya jangan sampai salah rumusnya, ditambah lambda dalam kurung 2x ditambah 3y dikurang 60 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan udah, maka yang pertama kali kita turunkan adalah turunan parsial masing-masing dan di set ke 0. Maka turunan parsial yang pertama misalkan terhadap x ya adalah seperti ini. 45x kuadrat diturunkan menjadi 90x ditambah 90x diturunkan menjadi 90y. Y-nya ini nggak ada x maka nggak diturunkan, dan ditambah lambda 2x, berarti lambda 2 lambda sama dengan 0. Yang kedua, turunan terhadap y, maka yang kita turunkan ini 90x ditambah 180y ditambah lambda y, berarti 3y 3 lambda ya kan, sama dengan 0. Yang keempat, turunan terhadap lambda itu sendiri adalah yang ini, 2x ditambah 3y dikurang 60 sama dengan 0. Nah, kita kemudian mensubstitusi persamaan 1 dengan persamaan 2 seperti ini. Kita lihat di sini ini bisa kita tukar persamaannya seperti ini. 2 lambda sama dengan, ini lambdanya pindah ke sini ya, jadi minus 2 lambda sama dengan 90x ditambah 90y. Ini kalau kita sederhanakan lagi bisa menjadi minus lambda sama dengan 45x ditambah 45y. Lalu yang persamaan kedua, lambdanya pindah ke sini, minus 3 lambda sama dengan 90x ditambah 180y minus lambda sama dengan 30x ditambah 60y. Maka kita punya dua persamaan yang sama, sama-sama minus lambda, maka 45x ditambah 45y sama dengan 30x ditambah 60y. Atau kemudian kita saling tukar, di sini 15x sama dengan 15y sehingga x sama dengan y. Kalau misalkan sudah begini, maka kita gunakan ini ke persamaan nomor 3. 2x ditambah 3x dikurang 1 sama dengan 60, ini pindah ke sini kan. Maka 5x sama dengan 60, x sama dengan 12. Karena x sama dengan y, maka y juga sama dengan 12. Nah, lalu kemudian kita cari lambdanya. Nah, untuk mencari nilai optimal kita menggunakan border Hessian. Caranya gimana menggunakan border Hessian ini? Ini rumusnya. Hessian matrix sama dengan 0, G1, G2, G1, G2, L11, L12, L21, L22. Kalau misalkan lihat ini berpola ya, G1, G2 nya sama. G1, G2 nya sama, terus habis itu L11 ini L22, lalu L21 ini L12. Nah, kita pertama cari dulu L11 sama L22. Apa itu L11 sama L22? Dia adalah turunan kedua dari total cost, dari fungsi total cost. Jadi yang dipakai total cost aja ya, yang constraint nggak dipakai untuk menurunkan L11, L22. Kita cari dulu L11-nya, kita tulis ulang persamaan total cost fxy sama dengan 45x kuadrat ditambah 90xy ditambah 90y kuadrat. Ini adalah persamaan total cost-nya aja. Lalu turunan pertama dari x, dari persamaan ini adalah 90x, ini ya, masuk ke depan, 90x ditambah 90y. Lalu L11-nya, ini baru ketemu L1 ya, turunan pertama L11-nya atau turunan keduanya adalah 90 ya, dari 90x ini diturunkan menjadi 90. Maka di sini kita bisa langsung masukkan aja di sini ya, L11 posisinya di tengah 90. Lalu kedua, turunan pertama terhadap y, berarti L2 nih. L2 ya. Kita lihat L2-nya dari sini ini adalah 90xy, maka diturunkan menjadi 90x, lalu 90y kuadrat ini ke depan jadi 180y. Nah, turunan keduanya adalah dari 180y ini menjadi 180, maka L22 adalah 180. Kita lihat posisinya L22 di mana di sini ya. Ini 180.
Jadi yang ini 0 ya, 0 udah pasti. Jadi satu baris ini udah keisi semua. Satu baris menyilang ini udah keisi semua. Tinggal kita cari L21 dan L12. Nah, L21 sama L12 ini adalah cross ya. Cross berarti di sini kita bisa buat di sini ya kalau mau L12. Maka ini adalah cross F kuadrat gini ya turunannya. Habis itu ini X Y. Jadi yang diturunkan adalah kalau tadi kan ini X-nya ya, sekarang Y-nya. Yang diturunkan berapa nih? 90. Maka L12 di sini 90. Lalu yang ini juga sama. Kalau yang ini diturunkan adalah Y-nya, yang diturunkan adalah X-nya sekarang. Maka ini 90. Maka L21, ya ini rumusnya, 2YX sama dengan 90. Maka sama-sama 90. Nah, L11, L22 udah, L12 dan L21 sudah. Sekarang yang G1 dan G2. Nah, ini juga sama. G-nya itu kan dari constraint. Nah, ini 2X plus 3Y dikurang 60 kan. Di sini aja biar kelihatan. 2X plus 3Y sama dengan 60. Atau minus 60. Minus 60 ini kan G X Y gini kan. Ya udah, maka G1-nya ini sama dengan turunan terhadap gini, turunan terhadap G terhadap X sama dengan berapa nih? 2. G2-nya adalah turunan G terhadap Y sama dengan 3. Maka G1-nya adalah 2. Di sini kita tulis ya, G1 adalah 2, G2-nya adalah 3. Ini. Nah, ini metrik Hessiannya udah ketemu. Nah, sekarang kita cari determinan metrik Hessian. Determinannya adalah rumusnya H ini. Yang atas ini plus minus plus gitu ya. Ditulis dulu 0. Ini kan plus, lalu minus 2, habis itu plus 3. Plus 3 ya. Lalu kurung. Lihat yang hilang 90 dikali 180. 90 dikali 180 dikurang yang hilang lagi 90 kali 90. Oke, sekarang yang 2. Ini hilang. 2 kali 180, 2 kali 180 dikurang 3 kali 90, 3 dikali 90. Lalu yang 3 juga sama, hilang juga. Ini 2 kali 90, 2 kali 90 dikurang 3 kali 90. Gitu ya. Ini hasilnya sama dengan berapa tadi udah dihitung? Hasilnya 0, 180 sama minus 270. Ini 0 dikurang 180 dikurang 270. Maka ini hasilnya sama dengan minus 540. Karena ini adalah kurang dari 0, maka ini konfirmasinya adalah minimal. Oke, jadi nilai X sama ini kembali ke sini adalah minimal. Lalu kemudian terakhir kita masukkan X12, Y12 ini ke persamaan awal di sini. Ini ketemu hasilnya ya, 45 12 kuadrat ditambah 90 12 ditambah 90 12 kuadrat. Ini ketemu hasilnya 32.400. Maka ini adalah kos paling minimal.